Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Yoga Pangestu dari kelas SI 4507 dengan NIM 12022210343. Di sini saya akan membuat video demo tentang membuat dashboard dari membaca SQL hingga membuat grafik. Baik, yang dilakukan pertama kali adalah membuat database bisa diakses secara online. Di sini saya menggunakan tools Event Console dan juga HDSQL. Langkahnya, kita membuat database-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan menghubungkannya dengan HDSQL. Baik, di sini telah terlihat data-datanya ada dimension date, kemudian dim location, product, dan juga fact sales. Cara agar MySQL dapat dibaca oleh HDSQL caranya adalah dengan file, kemudian run SQL file, lalu pilih data MySQL yang ingin dipilih. Selanjutnya kita akan membuka Tableau untuk membuat bullet chart-nya. Caranya adalah menghubungkannya dengan server MySQL, kemudian memasukkan password. Selanjutnya kita akan menghubungkan fact table dengan dim date, dim location, dan dim product. Di sini kita juga bisa melihat preview data-data yang ada. Lalu selanjutnya go to worksheet untuk membuat bullet chart yang kita inginkan. In progress. Baik, di sini saya membuat dua desain KPI. Yang pertama adalah pertumbuhan pendapatan penjualan per kategori dengan target 20.000 per bulan, dengan KPI-nya merupakan penjualan rata-rata per kategori per bulan. Dan untuk data yang dipakai adalah sales dari fact sales, kemudian month dari dimension date, kemudian kategori pada dimension product, kemudian untuk perhitungannya merupakan total penjualan dibagi total produk terjual, kemudian chart yang dipakai adalah bullet chart. Kemudian yang kedua adalah goals-nya meningkatkan nilai transaksi rata-rata dengan target $220 per bulan. Kemudian untuk KPI-nya merupakan average transaction value atau nilai transaksi rata-rata. Kemudian data yang dipakai merupakan sales dan order ID pada fact sales dan month pada dimension date. Kemudian untuk rumus perhitungannya adalah total penjualan dibagi jumlah transaksi. Kemudian chart yang dipakai merupakan bullet chart juga. Berikut merupakan desain KPI-nya. Ya, ini merupakan KPI yang pertama yaitu penjualan berdasarkan kategori produk dengan target 20.000 per bulan. Di sini kita menggunakan kategori eh, pada dimension produk, kemudian year dan month pada dimension date. Kemudian saya menambahkan eh,
sales, yaitu jumlah sales pada barisnya. Kemudian saya juga menambahkan sales goal yang merupakan target dari penjualan per bulan yaitu sebanyak 20.000. Di sini saya juga menambahkan eh, filter berdasarkan kategori, di mana ada tiga kategori yaitu furniture, office supply, dan juga teknologi. Kemudian untuk KPI yang kedua adalah nilai rata-rata transaksi per bulan. Di sini kita menggunakan target transaction yang saya buat sendiri yang merupakan target transaksinya ya, di mana target transaksinya itu sebesar $220. Kemudian saya menggunakan average transaction yang rumusnya adalah jumlah sales dibagi banyaknya order ID atau pesanan. Kemudian untuk barisnya saya menggunakan bulan dan juga tahun. Dan di sini ada garis eh, target transaksi. Kemudian untuk warna biru adalah target yang dicapai rata-rata dan yang kuning merupakan target yang harus dicapai. In progress. Yang terakhir saya akan membuat eh, chart yang telah saya buat bisa diakses secara online. Untuk kategori furniture, penjualan terendah ada di bulan 2 tahun 2022, sedangkan untuk penjualan tertinggi ada pada tahun 2022 bulan 12. Kemudian semua nilai rata-rata transaksinya melebihi target yaitu $220. Kemudian untuk office supply, penjualan terendah ada di bulan 2 tahun 2022 dan juga bulan 1 tahun 2023. Dan hampir rata-rata keseluruhan penjualan kategori ini di bawah target yaitu 20.000. Begitu juga dengan nilai rata-rata transaksinya di mana semuanya di bawah $220. Dan untuk kategori teknologi, penjualan terendah ada di bulan 2 tahun 2022, sedangkan untuk yang tertingginya ada di bulan 3 tahun 2022. Eh, untuk penjualan kategori ini kebanyakan di bawah target, tetapi untuk nilai rata-rata per transaksi hampir semuanya di atas $220 kecuali di bulan 2 tahun 2022. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabur Aziz. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai eh, cat, tugas 2 DWBI yang saya itu mendapatkan bagian tugas text chart. Oke, mungkin sebelumnya kita melihat dulu apa sih eh, yang diharapkan dari text chart ini. Nah, pertama untuk bagian saya itu adalah keberhasilan diskon dalam meningkatkan penjualan dengan target peningkatan sebanyak 5%. Nah, tentu saja KPI-nya persentase penjualan dengan diskon. Datanya diambil dari fact sales yang mengambil kolom diskon dan sales, dan perhitungannya sangat sederhana. Total penjualan yang tentunya dari sales ini sudah saya periksa, itu datanya sudah dengan diskon dibagi dengan total penjualan atau kuantitas. Ini kuantitas.
Ini output yang diharapkan dari yaitu chart text. Dan yang kedua itu ada efisiensi pendapatan per wilayah dengan target efisiensi masing-masing wilayah sebesar 70%. Nah, tentunya mirip ya, efisiensi per region ini KPI-nya persen. Nah, datanya dapat dari mana? Datanya diambil dari fact sales kembali, terus melalui sales CPID yang dengan dia terhubung melalui tabel location. Ini yang kita pakai bukan CPID ya, tapi kita pakainya region. Nah, perhitungannya seperti apa? Perhitungannya adalah total penjualan per wilayah dibagi dengan jumlah produk terjual per wilayah. Berarti sales dibagi quantity berdasarkan region, nanti dipecah berdasarkan region. Tentunya saja outputnya adalah text chart. Kita kembali ke tabel W. Nah, di sini setelah saya memasukkan rumus ya, di sini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Jumlah sales dibagi jumlah barang yang terjual dikonversi menjadi persen dibagi 100. Oke. Sales berada di sini di fact sales, quantity juga berada di fact sales. Nah, jadi rata-rata di sini kita bisa melihat rata-rata diskon semua kategori ya, soalnya ini kategorinya ke semua bisa dilihat. Oh, nil, aksesoris, dengan gitulah. Nah, di sini rata-rata diskon yang yang dipakai dalam penjualan barang itu sebesar 15% dengan pendapatan sebesar $839.710 dan peningkat penjualan yang berhasil menjual dengan diskon itu tercapai dari sebesar 64,36% ya. Nah, ini tentu saja tidak berlaku untuk semuanya. Seperti misalkan kalau kita lihat di bagian fonts, dia ini 100%, 6% lebih banyak gitu. Terus kalau misalkan melalui seperti contohnya envelopes, customers, furnishings, labels, dia mengalami peningkatan 97% dengan rata-rata diskon 26% dan cepat ya. Mesin ini dengan diskon rata-rata mendekati 30%, dia mencapai penjualannya sebesar 4 kali lipat ya penjualannya. Tapi ketika dirata-ratakan penjualannya itu sekitar 64% ya profitnya rata-ratanya. Sum sales jadi sum quantity. Kita mencari rata-rata penjualannya berhasil sebesar apa. Dapatlah angka 60%. Oke, kita lanjut efisiensi pendapatan jualan per wilayah. Oke, di sini bisa dikatakan KPI-nya ini gagal ya, soalnya dia itu nggak 100%, nggak 105% yang dia seperti dia harapkan. Jadi ini bisa dianggap gagal 64% untuk keseluruhannya. Nah, selanjutnya untuk efisiensi pendapatan jualan per wilayah gitu ya. Seperti tadi di target itu kita menargetkan 70% ya. Nah, di sini yang mencapai 70% hanya dari, ini datanya dari Amerika ya, cuma hanya Amerika Selatan yang berhasil mendapatkan efisiensi sebesar 73%, sisanya 62%, 58%, dan 67%. Mungkin kalau kita bisa tambahkan bulan ya. Nah, ini set per bulannya
Eh, nah, ini bisa dilihat ya, banyak kalau di Amerika Tengah itu banyaknya pada Januari sama pada Maret ya rata-ratanya. Kalau di timur udah ada yang mencolok, di selatan ini ada di Oktober puncak-puncaknya berjalan, dan di barat tidak ada yang menonjol. Ini doang 98% mendekati hampir semuanya terjual ya di pada Maret gitu. Apakah KPI ini berhasil? Ya, efisiensinya untuk kita melihatkan hasilnya itu berhasil, cuma untuk mencapai targetnya ini 75% gagal gitu ya, soalnya cuma satu yang mendapatkan 70% efisiensi revenue gitu. Sekian dari demonstrasi dashboard. Untuk penjualan, persentase penjualan dan per wilayah rumusnya adalah seperti berikut ya. Dari 12 sales dulu ini efisiensi ya, rumusnya kurang lebih sama ya seperti dengan persentase penjualan dan diskon, cuma kita hanya melihat dari bagiannya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari demonstrasinya. Saya lanjutkan ke teman saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sabrina Jasmine Halahab dengan NIM 12022213228. Di sini saya akan menjelaskan terkait growth chart yang telah saya buat. Yang pertama adalah growth chart untuk percentage of the total sales of the category office supplies per year. Nah, jadi di sini goal-nya itu adalah meningkatkan pendapatan penjualan pada kategori office supplies, lalu KPI-nya adalah target pendapatan penjualan pada kategori office supplies ini mengalami kenaikan 5% per tahun. Nah, data yang digunakan adalah data sales dari fact sales, lalu ada year dari dim date, dan juga ada category dari dim product. Nah, yang pertama itu saya memasukkan data produk ke dalam kolom, dan saya filter yaitu hanya untuk menampilkan office supply saja. Sisanya saya uncheck. Lalu saya membuat perhitungan untuk menghitung totalnya ini sendiri, yaitu dengan membuat calculation field bernama sales, yang mana perhitungannya adalah seperti berikut. Sum include category dibagi sum sales, lalu dibagi sum fixed sum sales. Nah, kemudian untuk membuat speedometer ini sendiri, saya membuat beberapa perhitungan, yaitu ada shade lebih dari 0,50, shade kurang dari 0,50, terus juga ada gray lebih dari 0,50 dan gray kurang dari 0,50. Saya juga membuat perhitungan untuk warna hitam ini sendiri, yaitu bernama needle 1 dan juga needle 2. Nah, seluruh komponen ini, seluruh calculation field ini saya masukkan ke dalam measure values. Sebelumnya, untuk menampilkan dalam bentuk persen, saya membuat pada calculation field sales tadi itu akan menampilkan dalam bentuk persen, itu di awal tadi. Kemudian hasil yang saya dapatkan, saya juga membuat di kolom rows, saya memasukkan data year, yang mana dia akan membagi data itu sendiri ke tahun-tahun yang ada dalam data, yaitu tahun 2022 dan juga tahun 2023. Kemudian saya juga membuat sum 0 yang berisikan 2. Yang satu dan yang kedua. Namun yang kedua saya men-checklist dual axis-nya. Untuk hasilnya sendiri, pada tahun 2022 didapatkan hasil total dari office supplies adalah 16,77%, dan yang kedua hasilnya adalah 10,72%. Nah, sesuai dengan KPI saya tadi, yaitu target pendapatan penjualan mengalami kenaikan 5% setiap tahun ini tidak tercapai karena tadinya targetnya adalah
21,77%, namun pada tahun 2023 terdapat penurunan sebesar 6,05%, yang mana hasil total pendapatan penjualan office supplies pada tahun 2023 adalah 10,72%. Lalu yang kedua adalah growth chart untuk binders and paper. Jadi ini adalah growth chart percentage of the total sales of the subcategory binders and paper per year. Nah, jadi di sini goals-nya adalah meningkatkan jumlah penjualan subkategori binders dan paper. Untuk yang pertama tadi adalah total pendapatan, yang ini adalah total penjualan. Jadi di sini saya menggunakan data quantity bukan data sales. Nah, targetnya sendiri adalah jumlah penjualan pada subkategori binders and paper mengalami kenaikan 0,5% per tahun. Nah, data yang digunakan sendiri adalah data quantity dari fact sales, data fact sales, lalu juga ada data year dari dimension date, dim date, dan juga ada subkategori dari dim product. Nah, pertama saya kurang lebih sama seperti yang pertama tadi. Pertama saya memasukkan subkategori ke dalam kolom, yang mana subkategorinya ini saya filter untuk menampilkan data yang saya butuhkan saja, yaitu data dari binders dan juga paper. Yang mana ini binders saya checklist dan juga yang paper saya checklist. Kemudian saya membuat calculation field bernama quant, yang mana untuk menghitung total penjualan dari binders dan juga paper. Untuk query-nya sendiri adalah sum include subkategori dibagi sum quantity dan dibagi sum fixed sum quantity. Nah, quant-nya ini tadinya dimasukkan ke dalam measure value dan quick table calculation-nya diubah ke percentage sehingga dia akan menghasilkan hasil berbentuk persen. Nah, kemudian saya juga membuat calculation field untuk warna dari speedometer ini sendiri dari growth chart-nya, yaitu ada calculation field untuk colored lebih dari 0,50, colored kurang dari 0,50, gray lebih dari 0,50, gray kurang dari 0,50, kemudian ada half, yaitu bawah ini, bawah dari donatnya. Kemudian ada pointer 1 dan pointer 2 untuk memvisualisasikan warna hitam ini. Lalu keseluruhan dari calculation field ini dimasukkan ke dalam measure values. Kemudian data dari year-nya saya masukkan ke dalam kolom, ke dalam rows untuk menampilkan tahun yang ada dalam data, yaitu tahun 2022 dan 2023. Lalu saya juga membuat sum 0 dan juga sum 0 yang satu lagi. Jadi terdapat dua sum 0, yang mana sum 0 kedua itu dual axis-nya di checklist. Kemudian untuk hasilnya sendiri yang didapatkan adalah untuk binders pada tahun 2022 ada 8,35% dan pada tahun 2023 totalnya adalah 6,36%. Sesuai dengan KPI tadi, bahwa targetnya adalah menaikkan penjualan sebesar 0,5%, yang mana adalah sebesar 8,85% dari tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terdapat penurunan sebesar 1,99%, yang menghasilkan total dari binders pada tahun 2023 adalah 6,36%. Lalu untuk paper totalnya adalah 7,79% pada tahun 2022. Dan diharapkan sesuai dengan KPI terdapat kenaikan 0,5%, yang mana targetnya adalah 8,29% pada tahun 2023. Namun pada tahun 2023 terdapat penurunan sebesar 2,29%, sehingga total penjualan paper pada tahun 2023 adalah 5,50%. Keduanya tidak mencapai target KPI karena keduanya mengalami penurunan. Sekian penjelasan growth chart dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.